Ya, what's up cuy? Kali ini kita lagi di bengkel biasa, silaturahmi main-main ke Platinum Car Care Center ya. Kali ini kita bakal nge-review mobil, tapi yang ini kita udah pernah bikin video untuk Innova ya. Kalau yang ini Ford Fiesta memang belum sih. Kita kemarin bikin yang sebelum ini, tipe sebelum ini kan yang udah facelift. Tapi kali ini kita akan nge-review yang cukup spesial. Wih, cukup spesial banget. Kalau biasanya kan kalian lihat ini kuncinya, Ferrari dong. Tapi sayangnya ini bukan Ferrari, tapi Ford Mustang 2300 cc EcoBoost. Ya, kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, mobil ini sendiri, ini adalah Ford Mustang 2.3 EcoBoost ya. Mesinnya itu 2300 cc EcoBoost dengan ini adalah yang tahun 2019. Jadi kalau Mustang itu kan 2015 ada juga, tapi ini yang udah faceliftnya. Jadi ada sedikit perubahan seperti grillnya, terus juga lampunya juga berubah. Tapi lampunya masih ada ciri khasnya Mustang, yaitu strip 3 ini, dan juga sudah menggunakan proyektor LED. Terus juga dia udah pakai LED DRL juga. Terus di sini desain fog lampnya, dan agak sedikit perubahan di mobil ini, yaitu mobil ini tidak sepenuhnya standar. Jadi mobil ini udah menggunakan wrapping stiker ya, ada modifikasi untuk stikernya. Dan ini Venom ini. Kita benci Venom ini. Musuh kita ini Venom ini. Kita benci ini Venom ini. Oh ya, dan juga kalau facelift 2015 itu dia kap mesinnya belum ada ini sih. Belum ada air scope untuk kap mesin, tapi ini udah. Ini bolong tapi nggak bolong juga. Jadi ya begitulah. Desainnya masih mengandung DNA Mustang banget sih. Belum belum ada perubahan yang terlalu signifikan dari sebelum facelift 2015 ke facelift yang 2019. Tapi ini pol banget sih, keren banget cuy. Dan kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, mobil ini dia menggunakan velg, dan ban, yaitu velgnya ini menggunakan velg dari Mustang original Mustang, masih original Mustang punya. Dan ini mahal banget juga velgnya. Dia menggunakan ring 19 dengan profil ban itu sekitar 255/40 R19. Mereknya ini Pirelli P0 guys. Dan ini gripnya pasti enak banget sih. Nah, di sini gue mau explore sedikit bahwa ini adalah full modifikasi untuk stiker. Dan ini stikernya, ini kayaknya sih the one and only yang punya, cuman di sini doang sih, punyanya ownernya langsung sih, yang stiker desainnya kayak gini, warnanya kayak gini. Wow, ini sih keren banget sih. Dan ini agak sedikit berbeda karena dia printingannya dia timbul guys. Jadi kayak agak 3D gitu guys. Ini kan keren juga sih, Jay. Dan juga seperti desain Mustang, masih dia agak sedikit melandai di bagian belakang. Dan by the way, mobil ini pastinya udah keyless entry dong. Nah, terus juga buat kalian yang nanya gimana sih pengerjaan stiker ini, nanti kita bakalan bahas sama ownernya. Ground clearance-nya cukup rendah sih, nggak sampai sejengkal, tapi ini nggak mentok pastinya. Dan ini sih tergolong sporty banget sih. Oke, kita ke belakang yuk. Oke, lanjut kita ke bagian belakang ya. Nah, desain lampunya ini emang khas Mustang banget, garis 3 gini. Terus juga ini ada sedikit stiker tambahan, tapi lampunya emang udah full LED ya. Nah, buat yang kalian nanya sport car atau muscle car, ada bagasinya nggak? Yuk kita lihat gimana bagasinya deh. Nah, ini pasti masih logo Mustang ya tentunya ya. Dan logo ini berbeda. Kalau Mustang kan kayak kuda lari gitu ya. Kalau kuda jingkrak beda lagi dong harganya, ya enggak? Oke deh, belakang juga lengkap lah, sensor parkir dan juga kamera mundur juga ada di mobil ini. Oke, dan kita lihat bagasinya. Ternyata surprisingly bagasi dari mobil ini cukup luas sih kalau untuk tergolong sport car gitu. Cukup luas banget, dan ini bisa buat bawa beberapa koper juga.
kalau ini knalpotnya masih standar sih, dan juga udah ada diffuser juga, dan ini keren sih. Nah ini menarik cuy, ketika ini kan udah frameless kacanya, jadi ketika kita tutup dia bakalan naik sendiri kacanya. Oke, kita bahas mesinnya deh. Oke cuy, kita bakalan bahas mesinnya dari Ford Mustang 2300 cc EcoBoost ini. Nah mesinnya ini 4 silinder turbocharged juga 2300 cc, itu tenaganya on paper ya itu sekitar 310 horsepower di 5400 rpm, dan torsinya itu 474 Nm di 3000 rpm. Pasti tenaganya ini lumayan lah, kencang ya. Itu 0 sampai ke 100-nya itu sekitar 5 detik. Nah, tapi mobil ini juga tersedia di pasaran Amerika juga, itu ada yang V8 cuy. Jadi dia ada mesin 5000 cc V8. Itu kan pasti kencang banget, dan klaimnya itu sampai 3 detikan. Jadi lebih cepat 2 detik daripada mesinnya EcoBoost ini. Nah, tapi kalau untuk di Amerika sendiri dan juga pasaran Eropa, dia yang lebih lakunya itu yang untuk EcoBoost ini. Mungkin karena segi dia mesinnya itu halus banget, nggak seberisik V8, terus juga dia lebih irit ya pastinya dibanding yang V8. Kalau V8 ketika kita starter itu sih, kalau gue lihat-lihat videonya itu langsung boom gitu bunyinya, keren banget sih. Nah jadi ini kalian bilang 2300 cc ya, turbocharger, kencang nggak? Nanti bakal kita coba sih. Dan gue mau ngomentarin ini untuk mesinnya, dia rapi banget, sudah ada peredam juga. Tapi sayangnya dia belum hidrolik, masih manual sih. Oke, dan sekarang kita udah ada di interiornya dari Ford Mustang 2300 cc EcoBoost ini. Surprisingly, waktu pertama kali masuk mobil ini, dia posisi driving positionnya ini nyaman loh. Dan juga dia bisa diatur secara elektrik. Dan ini karena pakai peci aja sih, dia agak sedikit mentok gitu. Terus juga dia udah ada pedal shift. Dan build quality dari mobil ini oke, ini bahan soft touch. Terus juga ya di sini masih ada plastik-plastik keras lah, tapi kayaknya premium sih plastiknya. Nah oke, sedikit gue mau komentarin dari mobil ini. Dia untuk panel AC dan juga desainnya ini keren sih. Kayak ini ada tombol buat mode, dan juga untuk pengaturan setirnya juga bisa diatur dari sini. Maksudnya bukannya tilt dan teleskopik ya, tilt dan teleskopiknya masih bisa secara manual sih. Nah ini kan masih manual nih, tilt and teleskopik ya. Nah ngomongin soal setirnya, ini ada tombol untuk setir. Jadi dia ada beberapa pengaturan, yaitu ada comfort, terus juga ada normal, dan juga ada sport. Jadi setiap mode itu dia berbeda untuk tingkat berat setirnya. Itu kan keren juga. Jadi ketika kalian di jalan yang pengen ngegas banget gitu ya, pengen feel setirnya terasa sporty banget, ini bisa deh di convert gitu. Nah sayangnya pengaturan joknya ini emang elektrik, tapi untuk reclining dia masih manual. Ini juga ada logo Mustang yang keren sih, dan orang pasti tahu kalau kita lagi dalam Mustang, ya nggak? Bukan Ferrari guys. Terus juga di sini sayangnya emang dia belum ada sunroof ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita nggak perlu sunroof untuk mobil semewah ini ya nggak. Emang Mustang kan feel berkendaranya yang perlu dirasakan gitu. Tapi overall di sini ada yang menarik sih, karena gue waktu duduk ini untuk pengaturan AC-nya, dia pantat gue jadi dingin-dingin gitu cuy. Jadi ternyata di sini ada hembusan-hembusan gitu. Jadi kalau kalian yang pantatnya sering basah ini pasti bakalan kering deh. Nah juga bisa diatur, jadi kita bisa atur apakah mau dingin banget pantatnya, atau kalian yang mau panas pantat juga bisa. Di sini ada pengaturannya untuk mendinginkan dan memanaskan jok. Tapi sayangnya untuk bagian belakang belum ada hembusannya, tapi cuman ada di bagian sini. Nah by the way juga untuk posisinya ini agak sedikit apa ya, jadi karena Mustang ini kan mobil Amerika gitu, jadi terus karena dia dibuatnya di Amerika kan emang untuk domestik pasar Amerika dan Eropa, yang dimana dominannya adalah setir sebelah sini. Jadi agak sedikit kejanggalan di sini, karena ini pertama kan tuas remnya jadi letaknya di sini agak jauh sedikit, nggak di sini gitu. Terus juga untuk buka kap mesinnya dia ada di sebelah sana cuy. Nah jadi kan ini kan bisa juga nih buat modesin cewek ya nggak. Kalau misalnya kan narik rem tangan gitu, kepegang tangan ceweknya ya nggak. Ini joknya sih wah gue suka sih posisinya. Dia ini sih punggung dijaga banget sih, cuman nggak terasa keras, enak gitu. Pas lah.
Kalau untuk yang lebih gemuk ini posisinya pas banget loh. Tapi karena gue agak sedikit kurus, jadi agak sedikit longgar juga. Nah, ngomongin soal build quality dari mobil ini tadi, ini dia udah pakai pedal shift juga, cuma sayangnya pedal shiftnya masih plastik. Terus juga mobil ini udah lengkap ya untuk pengaturan audio. Dia masih menggunakan forcing 2. Terus juga dia udah ada cruise control, dan mobil ini juga banyak banget mode-nya nih. Banyak banget mode-modenya. Yuk kesini deh, biar kita lihat mode dari mobil ini. Oke, di sini gue mau ngejelasin sedikit soal speedometernya ini. Jadi speedometernya ini panel instrumennya berbeda dengan yang tahun 2015. Ini lebih modern banget, dan ini ada beberapa mode berkendara. Tadi seperti gue bilang, dia ada normal. Kalau normal kayak gini, terus juga kalau misalnya kita rubah ke my mode, dia bakal berubah lagi posisi tachometer dan lain-lainnya. Terus juga kalau misalnya kita ke arah Sport Plus juga dia bakalan berubah juga. Terus juga ini ada race track nih. Nah, race track ini dia bakalan berubah dan keren juga kan warnanya. Jadi untuk kayak mobil balap zaman dulu gitu sih, cuy. Terus juga ada lagi modenya banyak banget sih. Terus juga ada drag strip. Jadi kalau kita pengen ngedrag gitu ya, ini bisa pakai mode ini nih. Terus juga ada lagi mode salju nih. Jadi kalau mode salju ini mungkin kurang terpakai di tempat kita ya. Mungkin buat ngedrift bisa juga sih. Oke, terus juga seperti yang gue bilang tadi, dia ada pengaturan untuk setir. Jadi ada comfort, terus juga normal, sama ada sport plus, sport ya, sorry. Oke, by the way kita ngomongnya sedikit tentang menunya nih. Oke, jadi di sini ada menu, kita pencet. Nah, di sini ada beberapa menu, ada my mode, terus juga ada track app. Nah, kalau track app ini terus juga ada di sini untuk my color. Nah, my color ini kita bisa merubah warna ambient light-nya juga, cuy. Jadi ketika ini kan warnanya agak purple gimana gitu. Nah, kita coba deh, kita ganti deh warna ambient light-nya deh. Oke, kita ganti ambient color, ada white, green juga. Nah, kalau misalnya ini ambient light-nya, dia berubah juga untuk warna di bagian sini, ambient light. Terus juga di bagian sini berubah. Dia pengaturannya sih banyak banget sih, cuy. Terus juga ada track app. Jadi ini kalau misalnya kita untuk di track ada acceleration timer. Nah, di sini ada line look nih. Line look ini menarik modenya. Biasanya cuma timbul untuk mode. Nah, dia gue agak kurang ngerti juga sih untuk line look ini. Tapi dia secara overall dia bikin ban belakang itu spin gitu. Jadi buat kita di track gitu kan, keren juga. Terus juga ada lap timer. Jadi kalau kalian pengen ngelihat acceleration-nya dari 0 sampai ke 100-nya, tinggal pakai acceleration time aja nih. Keren kan? Ini sih kayak keren sih ya untuk dipakai buat harian dan juga untuk daily juga. Kayaknya emang ini mobil sih, wah ini sih muscle car sih. Tapi kita nggak bisa bilang kalau ini muscle car atau bukan, kita harus cobain deh. Kayaknya kita enak deh kalau nyobain ya. Nah, by the way sebelum kita nyobain, gue mau komentarin dulu kalau di belakang ini kayaknya nggak perlu deh ya gue ke belakang, karena ini sempit banget cuy, sumpah. Terus juga ini ada navigation. Nah, jadi harus tersambung ke HP untuk navigasi. Terus juga kita bisa langsung sambungin jadi forcing 2.0 ya kalau nggak salah ini. Terus juga ini AC-nya tadi ya, dia udah 2 zone, jadi bisa diatur suhu sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Ini untuk menghangatkan setir. Jadi kalau kalian misalnya lagi kedinginan gitu di tangan gini, jadi ini ada gunanya untuk menghangatkan setir. Emang sih kalau misalnya ngomongin mobil Eropa atau Amerika, dia emang fiturnya emang juara sih ya. Walaupun dia diciptakan muscle car atau sport car, tapi mereka tidak melupakan dari segi fitur. Ya cuy, kita pinjam mobil sama Kokoh Yohanes nih, yang biasa kita ngetes driver baru dulu, Mustang ya. Salah satu kekurangan Mustang yang nggak enaknya posisi seatbeltnya jauh, terlalu jauh di belakang nih, jauh banget. Ini udah berapa lama punya kok? Dari September. Oh, jadi baru banget ya. Pas facelift muncul 2019 langsung beli nih kak? Nggak langsung sih. Ya nunggu sekitar 6 bulanan lah. Gue deg-degan sih cuy. Ini soalnya ini kan banyak yang bilang tuh kok 2300 cc Mustang kok 2300 cc gitu ya, EcoBoost ya. Bener. Padahal lo harus nyobain deh. Kayaknya emang orang bilang kan Mustang kok muscle car kok sudah 2300 cc. Iya, banyak sih yang bilang gitu ini ya. apa Mustang banci lah, Mustang apalah, karena cc-nya memang nggak terlalu besar, 2300. Kecil ya. Tapi 2300-nya Mustang juga nggak kayak 2000 cc-nya mobil-mobil lain gitu loh. Iya, dia kan turbocharged juga tenaganya tetap kan. beda, iya.
Dan ini ngomongin soal posisi berkendara, ini posisi berkendaranya emang sporty banget ya kok ya, low Yes, banget benar, gitu. Nah, jadi kayak kita ngerasa rendah banget gitu. Dan ini 0 sampai ke 100-nya 5 detik kan kok ya. Kenceng Ya, ya. cuman kita sih juga belum pernah nyoba sih. Iya, tapi emang Karena kerasa kita cari Banjarmasin. medannya di Banjar juga tahu susah sendiri lah. kan. Mau jalan yang lempeng-lempeng dikit Bentar-bentar, udah ada iya. lobaknya lagi. Nggak lama ntar ada emak-emak beloknya. Mama rating kiri tapi beloknya kanan dia. Pasti udah pernah ngalamin lah, kalau nggak ngalamin itu Sering lah. Banjarmasin udah banyak banget kayak gitu ya kok ya. Tapi ini masih Ya. fun to drive sih kok ya. Iya masih enak sih untuk dibawa-bawa, ya masih gampang. Cuman radius putarnya aja ini lebih lebar daripada Innova. Oh dia lah, Ya putarnya kan lebih gue lebar pakai ya. Innova Ribbon sehari-hari. Ah. Kalau muter di tikungan yang sama, pakai Innova Ribbon sama pakai ini lebih gede Oh, jarak lebih gede. jarak putarnya. Oke, terus kalau ngomongin soal kedepan kabin, ini kedepan Oh, ya udah kabinnya pasti. bagus sih. Ini pasti lebih Iya. kedap, udah pasti. Dan ini karena 2300 cc EcoBoost tadi, jadi suara mesinnya itu halus banget ya nggak? Halus ya. Ah. Ini Mustang ini kalau kita muter kanan, misalnya Ini misalnya kita lagi di muter belakang nih. setir ini berasa agak ketarik ke kiri. Oh iya. Karena Berasa, emang berasa banget. Oh iya gue ngerasain kok, iya beneran. Berasa. Nih kita ngerasain jalanannya agak sedikit berlubang, dan by the way suspensinya keras tapi masih Keras, tergolong comfort ya kok ya. Iya. Enak sih, masih yang nggak mental banget gitu. Karena berasa gede tapi di dalamnya jadi kecil ya kok ya. Ya ini emang bodinya lebar, cuman dimensi dalamnya nggak terlalu gede. Oke, ngomongin sedikit soal stiker nih kok. Kenapa Oh, jadi yang kayak gini nih? Jadi kayak ada yang timbul-timbul gitu. Oh iya, karena kita lagi coba pengen apa sih? Ini inovasi baru di bidang wrapping ya. Ah. Jadi yang kita aplikasikan di permukaan mobil Mustang ini, ini bukan printing biasa, ini printing UV. Namanya apa ya? Cuman kalau untuk sekarang saya sebutnya ini printing UV-nya, UV 3D lah, karena emang ada efek timbulnya ya. Timbul ya, tadi gue pegang jadi timbul ada sih. ada printingan yang biasanya, terus ada printingan yang 1 mili lebih timbul. Oh, jadi dia dan- printingannya timbul Iya, 1 dan mili bagian timbul. yang timbul ini warnanya glossy. Jadi Oh, kalau tadi kita lihat lebih detail, efeknya jadi cakep banget. Dan mungkin ini adalah teknik printing UV 3D pertama yang diaplikasikan di mobil. Oh iya, Karena dua and emang, only sih yang kayak gini ya kok Karena ya. emang rekan saya baru mengimport mesin ini, dan kemungkinan besar mesin ini masih satu-satunya yang ada di Indonesia dan dijadikan percobaan di mobil ini. Oh, jadi ini emang paling pertama. Ini uji coba tapi paling pertama Iya, artinya paling ya. pertama. Dan kita juga ngeprintnya langsung di material, bahan dasar material yang bukan stiker sembarang, tapi kita pakai tag wrap. Terus juga jadi ini stikernya udah jadi, baru di atasnya lagi dilapisin lagi yang printingan itu Bener, tadi ya kok ya. bener. Jadi modalnya double lah. Kita udah modal bahan tag wrapnya lumayan mahal. Udah gitu kita printing UV lagi. Dan kemungkinan juga printing UV nantinya kalau kita udah launching bener-bener ininya, penjualannya kemungkinan besar di atas harga printing biasa deh. Oh, mahal ya. Ya lumayan. Tapi untuk suara kolong teredam dengan sangat baik. Iya benar. Tapi ini nggak mentol banget ya, seriusan. Ya, Ini masih agak enak kenceng lah. aja, nggak apa-apa. Ya kita coba agak sedikit kenceng sih ya untuk jalanan ini. Oke, enak kok beneran. Apalagi suspensinya. kalau modenya kita Ini kita pakai mode normal aja nih. Oh ini yang pakai ini yang Sport Plus. Sport Plus ya. Oh berasa lebih instan kok ya. Berasa. Tarikannya iya seriusan berasa lebih instan loh. Dan untuk pengeremannya juga Udah pasti pakem lah, pakem karena lah. emang depan belakang tapi ini kayak Brembo. oh Brembo ya. Padahal Brembo. nggak ada di velgnya, nggak ada Brembo itu ya. Nggak ada, karena kita kemarin nggak ambil opsi itu ya, karena untuk penambahan lumayan berasa lah. Tapi ini emang Brembo kok. Brembo Pak, Bawaannya udah pasti. ya? Jadi kalau jenis-jenis kayak Mustang, Ferrari, Lambo itu udah pasti mereka pakai Brembo itu. Oh Brembo ya. Oke jadi ini pertama kalinya stikernya ya kok ya. Ya, benar. Bocoran harga deh kira-kira berapa kok kalau yang emang printing timbul kayak gini kok? Itu tergantung material dasarnya juga ya. Kalau kita bicarakan material dasarnya, anggap deh pakai bahan yang printing biasa. Mungkin mobil-mobil kecil jenis-jenis jazz gitu mungkin di sekitar 15-an deh. Oh 15-an ya. Ya. Itu kalau misalnya emang yang printingnya timbul kayak gitu tadi. Iya, yang kayak timbul. Kalau printing biasa itu nggak sampai, paling sekitar 8 juta 9 jutaan lah. Hampir double lah. Hampir double ya karena Iya. dia lebih besar juga ya kan. Iya Bang? benar. Tapi kalau untuk tech warp lebih mahal dong.
Iya, kita harus hitung bahan tech wrap-nya lagi berarti. Karena kan tech wrap-nya kan yang Iya. lumayan juga gitu. Oke, by the way, ngomongin sedikit soal Mustang nih, kenapa sih kok jadi kan ini kan opsinya dulu beri berapa? 15 ya, 16 ya? Hampir 16. 16 ya. Kenapa Mustang kok nggak merek lain misalnya? Karena ya jujur aja Emang pengen sekarang Mustang ini gitu? jenis-jenis mobil begini ya, jenis-jenis sport car. Kalau kita cuma punya budget di angka to the point aja kita ngomongnya di angka misalnya 1,5 sampai 1,6 miliar, pilihan nggak banyak. Mustang, iya. Porsche pun dapatnya. Porsche kan ya. Porsche tahun-tahun agak lama ya, 2012 2013-an. Kalau kayak Mini Ferrari kan dan tanggung Lambo juga ya, udah gitu pasti ya. nggak terjangkau dengan budget iya, segitu. iya, pasti nggak terjangkau. Udah pasti nggak terjangkau. Kalau di bawah 2 M ya kok ya. Ya, nah dan untuk Mustang ini apa ya? Orang banyak kira ini mobil harganya 3 ke atas. Oke. Ya kan, padahal ini mobil. Kalau yang EcoBoost yang ini ya. Iya, Tapi kalau yang padahal ini Fiat kan sampai kan. Kalau yang GT yang 5000 cc itu memang sekitar 2,8 sih, Iya, tapi hampir tergantung sampai, kan? varian juga. Karena Mustang memang ada beberapa varian ya, kita ada Cobra, ada Chevy, Iya. banyak banget lah. Banyak Terlalu banyak. banget. Saya sendiri nggak terlalu paham varian-varian Mustang, cuman taunya EcoBoost aja yang paling murah meriah, paling yang murah dan paling meriah, tapi efisien dan efektif harganya. Ini setirnya juga ada normal comfort sama itu ya. Ya, Kalau setirnya bisa kita atur. sport jadi lebih keras ya kok ya. Mau ya jadi sedikit agak berat. Jadi ini jadi karena Mustang ini pertama dengan budget yang segitu kok ya, terus pengen sport car deh gitu ya, Ya, dibanding tapi kayak emang dari dulu sih emang udah suka Mustang, udah memang seneng sama Mustang pengen ini. gitu ya. Dari film apa ya? Dari film Gone in 60 Seconds itu loh. Udah lama banget tuh film. Ya, dari film itu udah seneng sih dia, tapi di situ kan yang di film itu Mustangnya masih Mustang yang klasik banget ya. Mustang Masih klasik, iya. tahun 67-an tuh. Ya, Tapi dari situ udah mulai cari-cari nih Mustang itu kayak gimana Mustang, sih bentuknya, modelnya. pas keluarnya EcoBoost ya kok ya, Iya, lebih murah kan dibanding bener. yang V8 kan, harganya maksudnya lebih terjangkau Iya lah gitu bener, ya. dan bentuk bumpernya juga udah berubah dibanding yang 2018. Lampunya, kap mesin, Ya kerasa DNA modernnya kerasa banget gitu. yes bener. Dan by the way, Banget. soal yang ini sih kok kalau kenapa nggak ngambil yang kayak Jepang-Jepangan gitu, sporter yang Jepang-Jepangan nggak? Kurang suka. Kurang suka ya. Tapi ya kalau kayak ngelihat Supra ya demen ya. Supra yang ya baru kan demen. 2M lebih kan, tapi Supra sekarang juga dia- out of budget lah, itu 2,2an iya, kan. 2 lebih Iya. banget dah. Tapi emang keren sih yang baru ini Iya, sih, gila sih. memang keren banget. Walaupun DNA BMW kan kata orang Bener. bilang kan Supra kok BMW gitu ya, tapi itu keren banget sumpah udah. Dan juga kok kalau untuk perawatan gimana kok Mustang ini kok? Kan ini kan pertama kan bukan iya. ibu kota ya, kita ngomongnya daerah Bener. dong. Jujur aja waktu beli kemarin nggak mikirin sampai ke situnya sih. Kalau yang sekarang di jalan ini kok Kayaknya sih udah berapa ya, 4 bulan 5 bulan Mau so servis far gimana, sih Pak? fine aja ya. Dan nggak kepikir juga sih kalau masalah kayak servis apa segala macam, cuman ngarep aja mau nggak di mobil nggak rewel deh. Tapi Iya, kalaupun perlu satu treatment apa, kayaknya di Banjar sih udah ada, mungkin di Auto House atau di bengkel Fordnya sendiri yang di kilometer 6. Iya. Mungkin bisa sih kalau Bisa, yang iya, standar lah ya. kalau yang nggak terlalu berat sampai ke Tapi kemarin juga udah sempet googling sih, Mustang ini bukan mobil rewel Rewel, secara kelistrikan maupun secara mesin, bukan mobil yang gampang error apalah gitu loh. Oke. Jadi emang dia bagus ya anunya, ini ya durabilitasnya cukup lah ya, dan juga nggak terlalu dipakai buat yang gila-gilaan juga nggak ya? Iya, buat benar. kebut-kebutan gak juga ya. Nggak Yang lah, penting gitu. punyalah koleksi lah gitu ya gak? Karena ya kayak gue sendiri juga walaupun mobil kayak gini hampir belum pernah sih bawa tembus sampai 100, belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Oh iya kok. Dan juga kita nih ngomongin soal YouTube. Koko Yohanes juga punya nih YouTube-nya ya kak, Platinum Car Care Center ya, sama kayak kita bengkelnya. juga ya. ada sih. Tapi YouTube kita lebih ke ini sih, lebih ke perawatan mobil dan modifikasi ringan seperti wrapping ya. Stiker jok juga ya. Ya, jok tutorial. kayak gitu. Lampu juga ada kok ya. Lampu juga ada, cuman kita belum pernah bikin konten lampu sih. Nah kalian bisa langsung subscribe, nanti linknya kita taruh di deskripsi deh ya. Di channel kita Share link itu udah, lebih banyak ke tips and trick ya, lebih banyak ke apa sih yang mesti kita perhatikan kalau masalah perawatan mobil. Dan kita juga ada bikin video tentang, kita mau sharing sedikit apa sih coating itu dan bagaimana sih trik-trik coating dan apa sih yang sering digunakan orang dalam marketingin
spotting ini gitu loh, karena di luar sana banyak bengkel-bengkel mobil yang marketingnya over atau lebay gitu loh. Oh iya, ini yang jadinya sesuai. jadinya terlalu meng-PHP customer. Oh iya, Ada tuh, kita ada bikin videonya. Oh, jadi itu ada juga Tips tuh. and triknya lah. Kalian monggo langsung dikunjungin Iya. channelnya punya Koko Yohanes ya. Yes. Oke lah, by the way kita udah nyobain test drive mobilnya. Emang kita lagi di jalan perumahan jadi nggak bisa kenceng-kenceng. Tapi untuk akselerasinya gue bilang sih ini, wow kencang sih kok ya. Ya. Perpindahan giginya juga, oh gila sih kalau kalian bilang 2300 cc nggak kencang, cobain cuy. Ya, jadi memang banyak ya. Kita juga ada subscribe ini ya, channel-channel teman-teman lain di Jakarta yang yang pernah nge-review Mustang apa macam. Memang banyak komen-komen negatif tentang Mustang 2300 EcoBoost ini. cc. Ya, tapi itu inilah apa? Kemarin tuh nggak sampai mempengaruhi kita sampai nggak jadi beli. Kita tetap beli dah. Pokoknya tetap pengen, Kita ya udah tetap beli pengen, aja ya. gitu ya. Oke lah cuy, terima kasih ya, kita udah dikasih pinjam buat nge-review mobilnya dari Ko Yohanes. Thank you Ko. Oke, thank you banget. Ngeluangin waktu buat kita ya. Kalian buruan subscribe di channelnya deh. Oke. Oke cuy, by the way kita udah nge-review mobilnya ya. Dan juga kita mau terima kasih dulu buat Platinum C3 Car Care Center di PAL 7 lebih. Lokasinya di ini ada bengkel stiker, terus juga wiping untuk jok, terus juga interior, wiping stiker juga, terus juga ada keramik coating, terus juga ada paint protection, macam-macam deh pokoknya. Car care banget deh. Dan juga kalian kalau waktu senggang bisa cuci mobil di sini. Oh ya, untuk kesimpulan dari mobil ini, pertama-tama sih gue mau ngomentarin, ini kan 2300 cc EcoBoost cuy, turbocharged. Ya kalau emang kalian bilang kalau 2300 Mustang kok 2300 cc sih, nggak V8 sih. Kok ada yang versi EcoBoost-nya sih, tapi kalian harus cobain deh, rasain deh, ini kenceng banget cuy. Apalagi yang 5000 cc, penasaran juga gue mau coba yang V8 ya, pasti wush, kenceng banget gila. Nah tapi by the way ngomongin soal Mustang yang EcoBoost ini, dia DNA muscle car-nya jadi berkurang, jadi lebih ke arah sport car. Karena pertama mesinnya agak V8 kan, gak terlalu grong gitu, tapi lebih halus. Terus juga untuk suspensinya dia emang keras tapi tidak sekeras muscle car. Jadi Mustang yang EcoBoost yang ini ya, 2300 cc ini lebih fun to drive, lebih enak untuk dikendarai dibanding yang V8 mungkin. Karena kita belum cobain yang V8, tapi menurut gue ini tetap Mustang sih dari segi tampilannya, dari segi kencengnya Mustang banget. 5 detik cuy, sampai ke 100-nya gimana gila. Oke, by the way, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa kalian subscribe, share ya. See you cuy, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Bye.